warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnanda Clarissa dengan NIM 2386 Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan resume saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang materi 7, yaitu ketetapan, menjelaskan dan mempraktikkan kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat yang disusun dengan baik dan mampu menyampaikan maksud atau pesan secara jelas kepada pembaca ataupun pendengar. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu yang pertama kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan bentuk, yang ketiga kehematan kata, yang keempat kecermatan penalaran, yang kelima kelogisan bahasa. Nah, adapun pola kalimat dasar dan jenis kalimat, yaitu pola kalimat dasar adalah struktur dasar yang digunakan dalam membentuk kalimat. Nah, penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis kalimat dan pola kalimat dasarnya. Yang pertama, kalimat deklaratif digunakan untuk menyatakan fakta dan informasi. Dan adapun pola kalimat dasar yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek atau pelengkap. Contoh kata-katanya yaitu saya membaca buku, ayah pergi ke kantor, mereka sedang makan malam. Nah, yang kedua ada kalimat imperatif, yaitu digunakan untuk memberikan perintah, permintaan atau nasihat. Pola kalimat dasarnya yaitu kata kerja, predikat ditambah objek atau pelengkap yaitu opsional. Contoh kalimatnya yaitu tunggu sebentar, tolong berikan saya air minum, ataupun belajarlah dengan rajin. Yang ketiga, kalimat interrogatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Pola kalimat dasarnya yaitu apakah ditambah subjek, ditambah predikat, ditambah objek atau pelengkap, serta tanda tanya. Contohnya pada kalimat ini yaitu apakah kamu sudah makan? Apakah mereka sedang datang ke pesta? Apakah mereka datang ke pesta? Dan apakah buku itu milikku? Dan yang terakhir, kalimat ekslamatif digunakan untuk mengekspresikan kejutan, kegembiraan, atau emosi. Pola kalimat dasarnya yaitu subjek ditambah predikat, ditambah objek atau pelengkap, serta ditambah tanda seru. Contoh kalimatnya yaitu kamu berhasil, betapa indahnya pemandangan ini, dan aduh sakit sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan resume saya mengenai materi 9, yaitu ketetapan, menjelaskan dan mempraktikkan penulisan paragraf, yaitu pengertian paragraf, struktur paragraf, syarat-syarat paragraf, dan jenis paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelasan sebagai pendukungnya. Paragraf dapat juga diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas suatu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelasan. Struktur paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf yang kalimatnya struktur paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasan. Yang kedua, paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf campuran yaitu merupakan gabungan dari deduktif dan induktif. Kalimat utamanya terdapat pada awal dan akhir paragraf diselangi dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir, paragraf tanpa kalimat utama, yaitu paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini paragraf yang tidak memiliki kalimat pokok. Biasanya terdapat di teks cerita dan berbentuk deskripsi. Nah, syarat-syarat paragraf, yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity. Paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua,
kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Yang ketiga, kelengkap, yaitu paragraf yang dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, paragraf deskripsi atau deskriptif, yaitu paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Yang keempat, pengertian paragraf persuasif, yaitu paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Yang terakhir, yaitu paragraf narasi, Yang terakhir ialah paragraf narasi, yaitu paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap cerita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.